Peristiwa pas dua. Mana kita buka acara Rasul ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita ikuti doa yang akan doa menghadapkan kita Aditya Sabri dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama malam ilahi yang dibawakan oleh rekan kita dan para beliau disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita ikuti sambutan dan arahan kasih dinamik Lapas Kelas 2 Gorontalo dengan hormat para bapak di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang dihormati yang muliakan Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Mulani yang hari ini hadir bersama-sama kita di tempat ini. Namun beliau sudah berapa kali datang, ya, karena mungkin kelihatan baru karena kita yang berbuka. Terus kita posisi ada yang dulu ada Ustaznya. Kalau Ustaz tetap sudah berapa kali. Yang hormati kami muliakan juga Pak Ketua Harian. Hari ini beliau hadir cuma biasa di belakang, sekarang hari ini di sini. Yang hormati juga koordinator lapangan, koordinator lapangan ini adalah Pak Sofian. Yang hormati juga koordinator juga dakwah, Pak Resul, jemaah yang sama kita sedang mati dan juga menolong. Bisa dan bersyukur dan kita berdoa kepada Allah hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan sehingga hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan kawan mari kita lakukan kehadiran di rumah kita dan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada para sahabat yang insyaallah berangkat sampai kepada kita. Sama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal tentunya perlu saya sampaikan terkait dengan program dan takbir yang kemarin baru disebutkan tanggal 15 Januari 2024. Karena begitu singkat perjalanan ini, artinya setelah ini kita akan masuk ke kegiatan Isra Mi'raj. Habis itu mulai masuk lagi ke bulan Ramadan. Singkat itu. Memang kalau Pak Ustaz Wisman bilang, ya kalau mau dibilang singkat itu kan agama panjang ini perjalanan. Apa? Tapi malah itu hanya banyak dibaca. Membacakan. Jadi kalau kita dengan apa kegiatan-kegiatan seperti ini, insyaallah bahwa setiap hari kita itu ada perubahan, ada keberuntungan yang kita capai, ada nilai-nilai kebaikan yang kita capai. Semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya beberapa kali di bulan Januari ini kemudian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan Al-Quran. Saya duduk di situ di tempatnya Pak Hormat ini, koordinator lapangan tempatnya. Saya berpikir bahwa apakah masjid ini kemudian menjadi besar atau jamaahnya yang berkurang. Kok kelihatannya sedikit. Sudah dan pandangan saya. Kalau saya coba tanya-tanya lagi ke teman-teman lagi, apakah ini hanya perasaan saya, hanya pandangan mata saya, atau memang kelihatan begitu? Nah ternyata memang benar bahwa jumlah yang ada di sini itu bergantian. Yang pulang dulu setelah duha berjamaah, pulang lagi ke pondok, pulang lagi. Padahal saya itu berharap pada saat kegiatan itu pun mungkin
Tapi bukan dari nilai jumlahnya, kuantitasnya. Tetapi orang yang kemudian ada di tempat itu, dia hanya tidak sekedar datang belajar kemudian langsung menjumpai gurunya, langsung baca, langsung menyetor bacaan. Tidak seperti itu. Tetapi dulu menunggu antrian untuk menyetor kepada pembimbing kita menurut agama Islam. Tapi kalau sambil kita baca, kita ulang-ulang yang ini ajarkan kemarin, dia lebih paham, lebih waktu. Tapi kalau cuma datang, betul, saya yakin laju atau progres atau perkembangannya itu lambat. Jadi tidak heran kalau ada yang ikut sampai itu 4 tahun. Iya, karena memang begitu prosesnya. Ada yang baru 1 bulan di sini sudah selesai dari Quran. Kalau betul-betul ditekuni dia dulu, dia ulang-ulang yang didapat kemarin. Ulang-ulang. Nanti absennya dibuka setengah 10. Jangan jam 9 sudah dibuka. Jadi itulah memberikan peluang, memberikan sebuah kontribusi kepada jamaah lain keluar dari tempat ini. Saya tidak tahu apa yang saya susah di luar, padahal kemana-mana, cuma balik ke kamar lagi. Syukur-syukur ada kunjungan, ada masalah. Kalau ada kunjungan silakan dihubungi. Kalau tidak silakan dihubungi nomor. Karena kan kita ada pengelompokan, ada kelas khusus. Di mana kelas khusus itu lebih kita percepat. Jam mulainya itu jam 8 setelah kegiatan apel sudah bisa mulai jam 9 kita tutup. Karena mau 2 berjamaah. Diharapkan 2 ini penuh gitu. Ya. Tapi alhamdulillah masih sampai di belakang ini. Harapan setelah 2 itu biar lebih berkah kita pengajiannya duduk nanti bisa kita baca-baca dulu yang kemarin dapat itu diperlanjut lagi. Jangan sampai kemarin sudah di-store itu udah lupa. Oh saya begitu, makanya di kelas 1 4 tahun pernah berbeda. Di kelas 1 itu baru mulai kelas 2 terus saya yang melakukan salah terus. Karena tidak diulang-ulang, kalau sering diulang, insya Allah kalau tidak ulang lancar kita mencari. Karena istilahnya lancar tadi karena diulang. Belajar berulang-ulang. Orang juga mau hafalan itu begitu, ulang-ulang dibaca. Ambil dari ngasih nabi. Jadi kalau di pondok kita mau ini pondok lagi kan. Jadi bahkan banyak ya para belajar kampus Quran itu habisnya dulu dari subuh itu kalau sudah mulai orang belajar lagi maka tak pernah hilang itu. Saya sebenarnya pengagum-agum Ustaz kalau pagi dia sudah membaca dia mulai tapi kalau tersebut ada bapak ada videonya. Saya kira mungkin itu karena masih ada usul lebih lanjut Ustaz, insya Allah kita sudah selesai disusul jelas ya sudah nanti jam 5 bahwa Ustaz bisa kemudian memberikan. Saya terima kasih. Selamat kerja untuk umur yang baru. Mudah-mudahan amal ibadah kita berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilatari narasi dan komunikasi yang telah beliau disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, mari
mengikuti kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Ferdianto Inaki dengan awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dari kepada kita semua, terutama dalam hal nikmat iman dan Islam. Karena hanya dengan iman dan Islamlah kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Seiring dengan itu, terkirim pula salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para sahabat serta kerabat keluarga beliau, para tabi'in tabi'in, semoga segala kurang rahmat syafaatnya akan mengalir sampai kepada kita semua para umat yang masih konsisten menjalankan segala sunnahnya. Yang terhormat Bapak Masjidina di kelas 2A Gorontalo, yang saya sebut Bapak Masjidina Gorontalo, yang kami hormati Ketua Umum dan Ketua Harian Badan Takmir Masjid At-Taubat, Bapak Pas 2A Gorontalo beserta seluruh jajaran pengurus. Wabil khusus yang saya hormati dan saya adalah Ustaz Al-Mukarram Ahmad Malik SAG, serta saya menghadiri jemaah sekalian. Semoga kita semua hadir di tempat ini mulia di hadapan Allah. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan kultur singkat yang bertema sabar. Adapun materi yang terkandung dalamnya adalah tentang pengertian sabar dan kebahagiaan. Semoga dengan mendengarkan kultur singkat ini bisa membuat kita semua menjadi orang yang bisa lebih sabar dalam berbagai hal. Hadirin jamaah, kita melihat bahwa di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan sikap di kehidupan kita, yakni ujian. Mau sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, tentu tak akan pernah bisa. Entah pembagian pun kita keluar dan mengeluh ujian itu tetap saja yang akan sehingga dipermudah kita. Untuk itu, agar ujian ini bisa berbuat menjadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Karena dengan bersabar, maka ujian justru akan kita maknai sebagai yang mudah. Dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Seperti yang disebut dalam surat Al-Baqarah, yang artinya sampaikan Allah Nabi Muhammad kalau pikir kepada orang sabar. Dan kami akan menunjukkannya dengan segala rasa ketakutan, kemurahan harta, jiwa, mulia dan kelahan, serta sampaikanlah kebaikan kepada orang yang telah bersabar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam gambaran Islam sendiri, sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama,
sabar dalam melakukan segala perintah Allah. Sabar dalam hal ini maksudnya adalah agar kita selalu senantiasa bersabar dan ikhlas dalam melakukan segala perintah Allah agar bisa istiqomah. Karena Allah telah menjadikan surga bagi hamba yang telah bersabar dan istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya sesuai dengan syariat. Kedua, yaitu sabar dalam pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah agar kita senantiasa menahan diri untuk tidak berbuat segala yang telah dilakukan olehnya. Ketiga, sabar menghadap segala keputusan yang dilakukan Allah. Sabar yang ketiga ini juga termasuk dalam rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada perbuatan sabar. Kita diwajibkan bersabar atas segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah, maupun dalam hukum dulu. Hadirin jemaah rahimahullah, demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya di saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tulisnya tidak berkenan jamaah sekalian. Karena saya baru berangkat baru jangan berdekat. Terima kasih. Yang kita buka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kursus yang dibawakan oleh kita berdua bernyakul laksana berkah disampaikan. Terima kasih. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz Bapak Ahmad Mulana Syari dengan hormat kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu 'azim. Yang Bapak kasih dari lapas kelas doa Bapak Dastin atau Ishak, yang saya hormati Ketua Kabin Masjid Al-Robar, saya hormati Penyatur Dakwah, Bapak acara hadirin hadirat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah semuanya kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini Allah mentakdirkan kita hadir di tempat ini bermuajahah dalam rangkaian kegiatan dakwah Islam. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan taslim kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga akan sampai kepada para sahabat beliau, keluarganya, dan insyaallah akan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang masih istiqamah dengan ajaran beliau. Amin. Saya mempunyai kesempatan untuk kembali menyampaikan dakwah Islam. Saya melihat suasana ini sangat luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saya pernah tinggal di pondok pesantren
Abu dan saudara-saudara, nuansa kegiatan dakwah yang kami lakukan itu adalah ini lebih besar lagi, lebih banyak lagi, lebih hidup nuansanya. Mudah-mudahan majelis ini beroleh keberkahan untuk kita semua. Saya Ahmad Mulani berdiri di tempat ini bukan berarti saya yang terbaik. Fungsi kita adalah bertakbir. Kita saling mengingatkan sesama hamba mau ciptaan Allah. Jangan kita merasa lebih, apalagi merasa lebih baik. Karena kita ini selalu berusaha dalam tataran berbuat yang baik. Kita belum ada yang terbaik, tapi kita berusaha untuk berbuat yang baik. Dan itu semua kita punya peluang. Itu semua kita punya kesempatan. Makanya ayat yang saya sampaikan tadi, walau demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Kalau sampai situ kita baca, maka kita ini boleh semua. Kalau bacanya hanya sampai situ, maka kita yang hidup ini semuanya merugi. Maka ada kata istisna, pengecualian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang tidak merugi yang pertama itu adalah amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat. Dia berbuat amal yang nyata di dalam kehidupan kita. Itu orang yang tidak merugi yang pertama. Lalu apa? Wa tawassaw bil haqq. Orang yang menasihati, saling menasihati dengan kebenaran. Kebenaran yang dinasihatkan kepada orang itu adalah sumbernya dari Allah. Kebenaran yang kita nasihatkan kepada orang itu bersumber dari Al-Quran, dan itu bersumber dari Allah. Tawassaw bis sabr. Kemudian yang tidak mengikuti adalah orang yang sabar di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ini yang menjelaskan tadi itu pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sabar itu ada tiga. Yang pertama sabar sabar di dalam melaksanakan kata-kata Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari kiamat nanti Allah akan memberikan pahala kepadanya 100 derajat. Dan 1 derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Itu yang Allah berikan kepada orang as-sabru 'ala ta'at. Orang yang sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru 'ala ma'siyah. Sabar di dalam menghadapi segala macam bentuk kemaksiatan. Siapa yang bersabar untuk itu, dia menjauhi maksiat, maka insya Allah Allah juga akan memberikan kepadanya 100 derajat. Sama dengan poin yang pertama tadi. Dan yang terakhir, as-sabru 'inda musibah. Bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersabar atas ujian Allah kepadanya, ya kita ini gara-gara kita memaknai ujian itu hanya kematian. Hanya kematian. Hidup di dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak luput daripada ujian. Untuk melihat manusia yang berkualitas di dalam hidup ini harus melalui proses ujian. Maka mudah-mudahan kita semua, insya Allah di dalam menjalani kehidupan kita ini, kita selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala, dan padanya kita akan diselamatkan ila yaumil akhir. Amin. Hati-hati, amin. Amin. Artinya kabulkanlah. Saya Pak Risman ini mengakui itu orang baik sekali. Saya bukan menyampaikan Pak Risman. Kalau saya diundang kawan, Pak Risman ada. Yang buat saya mohon apa tidak bisa apa-apa ini.
pasti handphone saya itu ada tambahan. Mohon maaf yang saya sampaikan ya. Upload dari pelaksana dan beliau menyampaikan saya juga beramal. Mohon ini saya bukan menyampaikan hal yang tetapi adalah hal yang baik. Terima kasih. Mohon maaf Pak Risman. Bapak-bapak hati itu jadikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita ada 6 kunci sukses kehidupan. Yang pertama, sholat tidak sampai jam 5 ini. Yang pertama, SD. SD itu sekolah dasar ya. SD. Kalau orang menjalani sukses kan harus SD dulu. Dan SD yang dimaksud ini adalah sholat duha. Sholat duha. Tadi disampaikan, Masya Allah, ini sholat duha disebut dilaksanakan. Subhanallah. Di dalam melaksanakan sholat duha itu ada permintaan. Utamanya permintaan rezeki. Saya pernah ditanya, Pak Ustaz, apakah kita melaksanakan sholat duha ini untuk bisa menjamin kita jadi orang kaya? Saya jawab, bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Kalau tujuan melaksanakan sholat duha ingin menjadi orang kaya, insya Allah tidak akan kaya. Nggak masalah niat. Ya, tujuannya itu hanya ingin menjadi orang kaya. Tapi kalau melaksanakan sholat duha, memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki dalam kehidupan ini, agar kita dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, insya Allah menjadi orang kaya. Kenapa? Kan ada doanya. Kalau berjamaah, Allahumma in kana rizquna bis sama'i fa'anzil. Ya Allah, bila rezeki kami berada di atas turunkan. Wa in kana bil ardi fa'akhriju. Apabila berada dalam perut bumi keluarkan. Wa in kana ba'idan faqribhu. Apabila jauh dekatkan. Wa in kana mu'assiran fayassiru. Apabila susah mudahkan. Wa in kana qalilan faqribhu. Apabila sedikit berpada, wajah haram kata ilmu, apabila haram disucikan. Itu doa yang selalu kita. Saya mau tanya, ingin jadi orang kaya? Ingin jadi orang kaya? Mau? Saya kasih resepnya. Suatu ketika, mohon maaf kalau mereka sudah pernah sampaikan. Suatu ketika, ibu yang sudah lanjut usia, di lanjut usianya itu pekerjaannya untuk ibadah dan melaksanakan sholat sunnah, rutin juga dengan sholat duha. Dan doa yang selalu dibacakan adalah, Ya Allah, bila rezekimu berada di atas turunkan. Nah ini doa yang selalu dibaca oleh dia yang ahli ibadah itu. Kebetulan dia punya cucunya agak nakal. Nakalnya bagaimana? Dia lihat, dia sudah tahu jam-jam berapa ini melaksanakan sholat. Akhirnya dia sudah menyiapkan apa? Dia isi karung dengan potongan-potongan batu bata dan pecahan-pecahan pohon. Dia bawa ke atas, lalu dijatuhkan pada posisi dedeknya serta membaca, Ya Allah, bila rezekiku berada di atas, turunkan Ya Allah, turunkan. Kata selesai kata turunkan Allah, cucunya jatuhkan kalau itu pas di hadapannya. Begitu ya, terkejut yang mengucapkan adalah Alhamdulillahilladzi a'tani rizqan. Maha suci Allah yang telah memberikan rezeki kepadaku. Begitu dibuka, subhanallah. Baca surat Yasin Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Sehingga terjadilah. Subhanallah. Setelah dibuka, potongan-potongan batu bata berubah jadi
hidayah Allah yang mau. Kenapa? Jadi karena faktor takarruf kepada Allah, faktor kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu keadaan berubah, si Deni Nabi berubah dari orang kaya, ada budaya dari kita ibu kita. Karena asal seorang payulah, dia lihat ini dia sudah berubah jadi orang kaya, maka dia pun mencoba mendekati ini dengan bertanya, nenek ini saya orang miskin, orang susah, sekarang sudah jadi orang kaya. Dia sampaikan singkat, cuma begini, saya selesai melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Di saat saya membaca, ya Allah, bila rezekiku berada di atas turunkan, saat itu dulu yang nakal ya bukan kalau yang berisiko dengan dengan bacaan-bacaan oh begitu. Dia pun menjawab praktek. Dia panggil anak yang asik bermain. Nah, mau jadi orang kaya mau Pak? Kalau mau, ayo ambil tahun. Bapak dan anak kerja sama baik. Istilah taruh itu dengan potongan-potongan kata dan bacaan-bacaan. Lalu dia memberikan buah angkat ke atas. Setelah itu Bapak memberi maklumat pesan kepada sang anak. Sebentar Bapak mau sholat. Ini mau sholat di Bapak. Dan kejut anaknya. Ini mau sholat di Bapak. Ya. Tidak usah punya protes. Laksanakan apa yang Bapak perintahkan kepada siapa laksanakan. Nah, sebentar setelah selesai sholat isya, Bapak mau sholat sunnah 2 rakaat. Kau iman ke atas. Baca doa kalau kau dengar ya Allah rezekiku berada di atas turunkan. Kau tunjukkan itu. Perintah pun dilaksanakan. Mulailah berdoa ya Allah. Bila rezekiku berada di atas turunkan ya Allah. Turunkan. Kalau yang ingin tadi di hadapannya ya turunkan. Kalau yang Bapak ini untuk tolong. Dia bakal di rumah sakit. Lumayan beberapa jahitan. Dan setelah itu tidak mau tinggal di tempat kejadian. Dibawa ke rumah sakit dan maunya langsung ke tempat kejadian. Apa yang terjadi? Setelah berada di tempat, nak ambil gunting. Setelah digunting, dibuka, ternyata kelihatan potongan batu bata asli. Perbedaan foto asli. Pertanyaan, kenapa tidak terjadi? Waktu ketentuan takdir takarrukan Allah. Kalau yang ini tadi, Allah mau. Sementara dia yang mau, Allah belum mau, dia mau. Oleh karena itu, Pak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memperbanyak ibadah dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang menjawab, silakan tadi saya tidak akan menjawab. Yang kedua, setelah SD SMP, habis SMP, sholat malam berbanyak, sholat banyak bertahankan. Tapi kalau setelah selesai sholat isya masih ingin melaksanakan sholat sunnah, akan berbanyak. Nah, ini tadi sudah sampai di 19 Rajab yang ke-6 begitu masuk bulan Rajab, doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu doa yang selalu kita baca. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah SMP, SMA adalah suka membaca Al-Quran. Saya lihat uang saya habis ini adalah ajaran untuk banyak membaca Al-Quran. Cerdaskan dirimu dengan membaca. Saya sampaikan kepada anak-anak saya sementara ini mengajar di pesantren Al-Quran. Belum Allah. Saya sampaikan kepada anak-anak saya, Ustaz ini masih ikhlas. Masya Allah, Ustaz masih ikhlas.
Mereka tidak percaya bahwa saya ikrar. Masa Ustaz masih ikrar? Ikrar itu artinya baca. Jadi saya masih dalam posisi membaca. Apalagi dengan tulisan saya itu cerdaskan diri dengan membaca ikrar. Alhamdulillah untuk bacaan Al-Quran ini Nabi menyampaikan kepada kita, Iqra'ul Quran fainnahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah mereka Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat nanti syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Orang yang bagaimana Ustaz dengan orang yang hanya sedang mendengar, dia bukan membaca, karena dia berada di majlis itu, berada di tempat itu. Makanya orang-orang tua kita dulu Pak, kalau anak kita harus Al-Quran, harus ada yang sambil, yang membimbing, yang meluruskan bacaan yang salah. Cuma kadang-kadang saya dengar di luar sana, pokoknya ada terus, terus. Mereka ada maksudnya baca, ya, belajar. Ya. Makanya ketika ada yang salah membaca Al-Quran, ada ulungnya. Oke. Bisa? Satu lagi kan? Asik. Jadi berada di majlis itu ada yang meluruskan, dan yang diluruskan harus diikuti. Makanya kadang-kadang saya lihat yang meluruskan, ya orang terus. Subhanallah. Hadis yang kedua, Nabi menyampaikan, Zayyinu buyutakum bi qira'atil Quran. Hiasilah rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Rumah itu adalah tempat kita. Maksudnya hiasilah rumah kamu dengan bacaan Al-Quran, karena pada hari kiamat nanti kamu juga setelah kau akan masuk ke dalam liang lahat alam kubur, maka bacaan Al-Quran yang kau lihatkan karena Allah, insya Allah akan menerangi tempat kita di alam kubur. Amin. Kemudian setelah SMA, S1 itu adalah sedekah. Jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita infakkan sebagian harta yang telah Allah berikan kepada kita sebelum kematian akan datang kepada salah seorang di antara kamu. Kebanyakan orang yang disiksa di alam bangsa itu karena tidak memanfaatkan kesempatan ketika Allah memberi rezeki kepadanya, dia tidak bersedekah, tidak berbagi kepada orang lain. Maka ini kembali masa zakat yang kembalikan aku ke dunia agar aku menjadi orang yang bersedekah. Wahyu tidak salihin dan aku menjadi orang yang saleh. Oleh karena itu, seberapapun yang kita miliki dan tidak bersedekah karena Allah, maka insya Allah yang kita berikan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang setelah S1, S2 suka silaturahmi. Orang yang selalu bersilaturahmi adalah orang satu bisa panjang umurnya. Orang yang suka silaturahmi itu insya Allah akan panjangkan umurnya. Kenapa? Karena saling mendoakan. Nah sekarang ini lagi musimnya orang yang
silaturahmi dalam rangka pesta tanggal 14 Februari. Orang Sino, orang bersilaturahmi, manfaatkan kesempatan itu. Manfaatkan kesempatan itu. Karena kesempatan itu akan datang untuk lainnya. Nanti akan datang lagi suatu waktu. Artinya apa? Kalau dalam kehidupan ini kita banyak melakukan silaturahmi, maka insya Allah Allah akan memudahkan segala niatan kita, urusan kita. Tetapi, amin. Tetapi, saya pernah ditanya, maaf Pak, saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang memberi, lalu ada pesan jangan lupa? Dia memberi tapi ada pesan jangan lupa. Apabila ada orang yang memberi, dia beri dan ada pesan jangan lupa, maka dua-duanya rugi. Dua-duanya rugi. Tetapi kalau ada yang memberi, tidak ada kata pesan, orang memberi untung. Masalahnya orang yang memberi, dia sudah tahu tapi tidak ada pesan apa-apa. Jadi kurang tadi kita lah yang bisa menemukan kita. Oleh karena itu, berbanyaklah silaturahmi. Yang terakhir adalah S3. S3 suka sholat subuh terutama ini berjamaah. Suka sholat subuh tambah lagi dengan berjamaah, luar biasa. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang saya sampaikan itu adalah kunci sukses dalam hidup. Maka kalau ada orang yang ingin sukses juga, dia harus paham pendidikannya, dia harus paham pendidikannya, mulai dari SD, baru dia SMP, baru dia SMA, baru dia S1, baru S2. Nah, saya harus sampai di situ, S3. Tetapi semua itu hanya akan jadi kenangan setelah kita meninggalkan dunia yang fana. Oleh karena itu, di akhir ceramah saya ini saya ingin menyampaikan pesan Luqman Habib. Beliau menyampaikan, ya bunaya, innan nasa salasata aswas. Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu terbagi 3 bagian. Untuk 3 sepertiga untuk Allah, sepertiga haknya Allah. Waktu binafsi, sepertiga adalah untuk dirinya. Waktu hidupi, sepertiga yang terakhir adalah untuk ular. Pertanyaannya, sepertiga untuk Allah apa itu? Roh. Kita bisa hadir di sini karena Allah belum mencabut roh kita. Kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja karena Allah belum mencabut roh kita. Lalu kita bisa bayangkan kalau umpamanya sudah dicabut roh kita, lalu belum ada persiapan apa-apa. Oleh karena itu mari kita manfaatkan kesempatan pada rahasia dan Allah. Kita pun tidak tahu kapan kita akan berpisah dengan kehidupan dunia. Adalah Allah yang tahu. Oleh karena itu, masdarikul khairat, mari berlomba-lomba untuk berbuat yang baik. Yang kedua, untuk nafsi. Sepertiga yang kedua adalah untuk diri ini. Berbuat amal. Amal itu ada 2. Amal saleh dan amal singkat. Amal yang baik dan amal yang tidak baik. Tentu kita berkeinginan bahwa kita ingin melakukan amal yang baik. Saya sampaikan tadi, kita ini masih dalam tahap orang yang membiasakan diri untuk berbuat yang baik. Maka kalau ada orang yang menganggap dirinya yang paling baik, maka orang itu yang tidak baik. Ada orang yang menganggap dirinya paling baik, maka tidak usah tanda. Sudah dia orang yang paling tidak baik. Orang yang baik adalah orang yang pernah berbuat kesalahan, sengaja ataupun tidak, lalu dia memperbaiki kesalahannya. Bila hubungannya dengan Allah
manusia dia minta maaf, bila hubungannya dengan Allah dia memohon ampun kepada Allah, itulah kualitas kita manusia yang baik. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Kemudian terakhir, berhubung itu sebab kita yang terakhir adalah untuk Tuhan. Kita ini ketika meninggal dunia masuk dalam barisnya sudah sebentar untuk di sana. Sudah siap bulan yang menunggu. Oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua, ayo mari kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk memperbanyak permohonan ampun kita kepada Allah. Mari kita lakukan upaya-upaya selalu terus bertukar pikiran untuk bisa mendapatkan tambahan ilmu di antara sesama kita. Insya Allah dengan upaya seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang berkualitas di dalam hidup. Sekali tidak ada orang yang terbaik yang terbaik adalah Rasulullah. Tidak berusaha untuk melakukan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kepada kita sekalian. Semoga Allah selalu membimbing kepada kita sekalian, memudahkan segala urusan, Allah menguatkan silaturahmi di antara kita. Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu kama radit. Wa lakal hamdu ma rida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi وبركة في الرزق وبركة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافية الإسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.